Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi ilmu tentang dunia perayaman. Nah, teman-teman, ayam itu berkembang biak dengan cara apa? Dengan cara bertelur. Nah, bertelur ya. Nah, tetapi ayam itu setelah bertelur itu telurnya tidak langsung jadi anak ayam. Nah, itu memerlukan proses pengeraman. Nah, pengeraman yang kurang lebih selama 21 hari. Nah, kebetulan di sini saya mempunyai ayam serama, indukan ayam serama yang kemarin sudah bertelur dan mengerami selama 21 hari. Nah, ayam serama itu jenis ayam hias yang terkecil ya. Ini ayam-ayam yang biasanya ditaruh di atas meja. Nah, di sini kemarin sudah mengerami kurang lebih selama 21 hari dan ada yang menetas dan ada yang tidak menetas. Nah, bisa dilihat ya. Ini ada telurnya dan ada anaknya. Ini ada anaknya ini. Nah, ini ada anaknya yang sudah menetas satu. Nah, ini ya. Pada sembunyi di belakang. Nah, ada dua. Nah, seperti ini. Lalu di sini ada yang tidak menetas. Kenapa kok tidak menetas? Nah, ini kita bahas langsung saja, kita bahas bersama di sini. Ini telurnya kita ambil dulu. Nah, kita ambil dulu supaya nanti kita tahu kenapa kok telur ini tidak menetas. Nah, seperti itu. Nah, ini ada 6 telur ya. Karena udah habis ya. Ya, udah habis. Nah, di sini ada 6 telur yang tidak menetas. Nah, kenapa kok tidak menetas? Di sini kita memerlukan alat bantu sampel untuk mengidentifikasi. Nah, mengidentifikasi kenapa kok telur-telur ini tidak menetas. Nah, ada beberapa faktor. Nah, sebelum menyebutkan faktornya, nah kita harus melihat telurnya terlebih dahulu. Nah, di sini caranya telur ini kita taruh di atas senternya ya. Nah, kita taruh di atas senternya. Nah, kelihatan kan? Nah, waktu seperti ini aja. Oke. Nah, ini kan kelihatan nggak ada hitam-hitamnya di atas. Nah, ini kan ada hitam-hitamnya di atas ya. Kalau ada hitam-hitamnya ini di dalam telurnya ini, nah ini kan tidak bening ini ya, tidak bening. Nah, atau ada hitam-hitamnya, ini adalah telur fertil. Nah, telur fertil itu telur yang berhasil pada waktu pembuahan. Telur yang berhasil dibuahi oleh pejantan pada waktu breeding atau perkawinan. Nah, ini kenapa kok tidak menetas? Karena hitam-hitamnya ini adalah embrio. Nah, embrionya ini itu mati pada waktu proses mengerami. Nah, embrionya ini, jadi telur itu yang fertil nanti ada embrionya. Nah, lalu embrionya nanti pada proses pengeraman itu berkembang. Nah, tetapi kalau pada proses pengeramannya tidak berhasil, nah nanti seperti ini embrionya mati. Nah, embrio mati itu disebabkan karena bisa suhu atau kelembapannya itu terlalu rendah atau terlalu tinggi. Nah, jadi pada proses pengeramannya itu kan di bawah ayamnya ya, di bawah ayamnya. Nah, itu suhu yang diterima telurnya hingga masuk ke dalam embrionya. Nah, itu bisa terlalu rendah atau terlalu tinggi yang menyebabkan embrionya mati. Nah, di sini pun faktor alam pun juga sangat berpengaruh ya. Contohnya, semisal kalau pada waktu musim kemarau ya, di siang hari kan panas. Di siang hari panas,
Nah, ini kan menyebabkan suhunya kan naik ya, suhunya naik. Lalu di sini suhu yang diterima embrio di dalam telurnya otomatis pun juga tinggi, yang menyebabkan telur itu embrio itu kepanasan yang bisa mati juga. Lalu pada musim hujan atau musim dingin, nah itu pun nanti juga sama. Kalau suhunya terlalu rendah itu menyebabkan embrionya tidak bisa berkembang atau mati seperti itu. Nah, jadi dalam proses pengeraman itu suhu sama kelembapan itu penting sekali ya. Nah, seperti itu. Nah, lalu ada yang lain. Ini kita cek ya, yang lain kita cek. Nih, kita cek. Nah, yang ini ada hitam-hitamnya tidak? Tidak ada ya. Nah, kalau tidak ada hitam-hitamnya ini adalah telur yang tidak fertil. Kenapa kok tidak fertil? Nah, ini telur yang pada saat proses pengeramannya ini pada saat proses breeding atau perkawinan di sini dia tidak berhasil dibuahi oleh pejantannya. Nah, kalau tidak berhasil dibuahi oleh pejantannya maka tidak ada embrio di dalamnya. Nah, makanya di sini sampai dierami dengan cara apapun dengan suhu yang sesuai ini pasti tidak menetas. Karena apa? Nah, itu karena tidak ada embrio di dalamnya. Karena dalam proses pembuahannya tidak berhasil. Seperti itu. Nah, ini adalah faktor yang kedua ya. Faktor yang pertama tadi karena sudah berhasil atau sudah fertil tetapi suhu atau kelembapannya tidak sesuai. Nah, kalau sedangkan yang ini karena tidak dibuahi atau tidak berhasil pada saat pejantan itu membuahi betinanya. Lalu kita cek yang lain. Ya ini. Oh, ini bening ya. Oke. Nah, kalau bening ini sama kayak ini ya. Ini tidak fertil atau tidak berhasil pada saat pembuahan. Nah, lalu ini ada hitam-hitamnya ya. Nah, ada kayak hitam-hitamnya tidak bening ya. Nah, kalau ada hitam-hitamnya seperti ini tandanya ada embrionya di dalamnya, tetapi embrionya mati atau tidak berkembang. Nah, entah karena suhunya yang terlalu tinggi atau yang terlalu rendah. Yuk kita lihat yang lain. Nah, ini pun sama. Nah, ini juga sama ya, ada hitam-hitamnya, embrionya mati di dalam ya. Intinya kalau bening itu di situ fertil, kalau tidak bening itu fertil. Nah, lalu bisa embrionya mati. Nah, seperti ini. Ini pun juga sama ya. Ini ada hitam-hitamnya. Nah, ini baru sedikit ya. Mungkin pada waktu 1 minggu mungkin ini sudah mati. Nah, jadi dari 6 telur ini ada 2 telur yang tidak fertil ya. Ada 2 telur yang tidak fertil. Lalu ada 4 telur yang fertil tetapi dia embrionya mati di dalamnya pada waktu proses pengeramannya. Nah, ini yang sudah berhasil menetas ada berapa ekor ini? 1, 2, 3, 4 ekor. Alhamdulillah ada 4 ekor. Nah, ini kalau sudah menetas kayak gitu, yang pertama pasti telurnya dulu berhasil dibuahi atau fertil. Lalu yang kedua pada proses pengeramannya itu suhu dan kelembapannya pun sesuai yang didapatkan. Nah, lalu di sini sedikit informasi lagi. Di sini kan telur ya. Biasanya itu ayam itu kalau bertelur itu kan ada kotorannya. Ada yang terkena kotorannya. Nah, teman-teman yang sudah punya ayam atau yang sudah
ayamnya sudah berkembang biak, nah itu sudah bertelur, nah mau dierami itu dilihat di situ ada kotorannya tidak, seperti ini ya. Nah kan ini ada kotorannya. Nah ini seharusnya kalau ada kotoran seperti ini sebelum dierami harus dibersihkan. Kenapa kok harus dibersihkan? Ini juga salah satu yang bisa menyebabkan telur itu tidak menetas. Nah kenapa? Nah kotoran ini pada waktu dierami oleh ayamnya, otomatis kan suhu yang dari badan ayamnya yang menerima telurnya, yang diterima telurnya ini tidak bisa secara sempurna masuk ke dalam telurnya. Nah terhalang suhunya, sehingga embrio yang di dalamnya pun tidak menerima suhu yang sesuai dari indukannya. Nah jadi panasnya itu tidak merata. Nah kan ketutupan karena ketutupan oleh kotoran ini, sehingga suhunya tidak bisa masuk secara sempurna. Jadi makanya sebelum ayam itu mengerami telurnya itu dicek dulu apakah ada kotorannya tidak yang menempel. Nah kalau ada dibersihkan. Supaya apa? Supaya suhu yang dikeluarkan oleh indukan ayamnya pada saat proses pengeraman, nah itu bisa masuk secara sempurna, sehingga ayam nanti telurnya nanti embrionya bisa berkembang sehingga bisa menetas. Nah ini ya, ini salah satu yang bisa menyebabkan telur itu tidak menetas. Nah ini pun juga sama ya, ada beberapa kotorannya. Nah ini yang seharusnya dibersihkan tetapi tidak saya bersihkan. Nah kayak gitu. Nah ini sudah sedikit bersih. Nah mungkin itu saja ya, sedikit wawasan yang dapat saya berikan. Nah, semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.